Nah, buat orang-orang yang mendengarkan ceramah para ulama, yang awam, pastinya kan tidak mengerti ya, apakah ini benar, apakah tidak gitu. Bagaimana cara orang itu, cara tercepat gitu ya, untuk mengetahui, oh ini kayaknya yang nyaman gitu, oh ini kayaknya enggak gitu. Melihat dari apa gitu. Atau sesuaikan saja dengan kenyamanan hati gitu, siapapun. Oh iya, jadi ketika hati kita berasa nyaman dan tenang mendengar sesuatu, merasa jadi terbuka pikiran, jadi tahu jalan keluar, nah menurutku itu sesuatu yang baik. Tapi kalau yang sebaliknya, ya tidak usah didengar. Yang penting apapun status kita di dunia ini, apapun jabatan kita, jangan pernah menyebarkan kebencian. Itu aja yang penting. Entah itu ustadz, entah itu apa aja deh sebutannya ya. Iya. Entah itu hukum, entah itu apapun itu. Apapun bidangnya. Apapun bidangnya tuh yang terutama jangan menyebarkan kebencian. Gini, aku ini seorang ulama. Aku mengerti. Misalnya aku ini seorang ulama. Aku berilmu di bidangku. Tapi kalau hatiku nih penuh dengan kebencian, apa yang kuceritakan itu akhirnya menyebar kebencian. Jadi dasar kebaikan itu bagaimana pribadi kita. Kalau hati kita baik, apapun yang akan kita niatkan, ucapkan dan lakukan pasti baik. Nah, kalau hati kita jahat, sedekat-dekat sekalipun dekat dengan Tuhan tuh, pasti niat ucap dan tingkah laku itu akan jadi jahat. Jadi hidup itu bagaimana hati kita. Hati kita baik, semua hal yang kita lakukan, kita ucapkan itu pasti baik. Hati kita jahat, nah sudahlah. Tapi yang paling penting, jadilah orang yang memang berilmu di bidangnya. Biar punya dasar yang kuat dalam menyampaikan. Nah itulah salah satunya tuh kenapa aku bahas Ustadz Abdul Somad adalah ya dia berilmu di bidangnya. Tinggal terserah dirinya mau dibawa kemana. Nah itu poinnya. Benar-benar berilmu di bidangnya, intinya itu. Tadi lo bilang sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Ada kalimat kayak gitu kan. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan itu seperti apa? Keberadaannya menjadikan segala sesuatu tuh nyaman. Contoh gini. Ada orang yang pemarah. Tapi kok nyaman ya? Berarti dia benar, hatinya baik. Ada orang yang karakternya aja pemarah iya, gitu ya. Ada orang yang tampilannya adem. Dia terlihat sabar tapi kok rada risih. Nah itu aja. Jadi apa yang kita rasakan ketika kita berdekat dengan seseorang itu menunjukkan orang itu baik atau tidak.
Dia baik sih, baik dia, tampilannya bagus, tapi kok akurasi ya? Nah itu, karena ini hati kita ini nggak bisa dibohongi, jahat atau baik kita ini tidak bisa dibohongi, tidak bisa. Jadi orang yang benar-benar bertuhan itu ya orang yang bawa kesejukan gitu. Bukan karena ucapannya ya, bukan juga karena tampilannya, tapi keberadaannya. Merasakan keberadaannya itu adem atau enggak, iya. Apapun tingkah lakunya Iya, ya. adem aja. Itu tanda orang yang benar-benar bertuhan. Terus orang yang benar-benar bertuhan tuh menurutku orang yang tidak apa-apa menyalahkan. Memponis gitu. Nah kayak Abdul Somad ini. Ceramahnya tegas. Tapi sebenarnya menurutku hatinya sangat lembut. Pribadinya sangat lembut. Ya mudah-mudahan aja aku yang salah, tapi menurutku tidak. Lembut orangnya. Lembut banget. Nah tinggal kita yang mendengar apa yang dia sampaikan gitu. Mau dibawa kemana. Kan gitu. Tapi sering sekali ya kalau melihat orang itu, apa yang dilihat ternyata tidak seperti apa yang ada di dalam. Orang yang terlihat keras, rasanya seperti tameng karena hatinya lembut. Gitu. Ataupun kebalikannya, orang yang terlihat lembut, padahal dalamnya orangnya keras hati. Gitu. Pertanyaannya. Kenapa selalu ada hal yang berlawanan gitu dari apa yang orang lihat dan dari apa yang sesungguhnya ada di dalam dirinya tuh, aslinya. Kayak lo nih, ngomong berapi-api, bersemangat gitu. Kalau orang tahu mungkin saking semangatnya kayak marah gitu kan. Padahal aslinya lembut kalau orang tahu. Nah, selalu ada kayak ada tameng yang berlawanan dengan hatinya sesungguhnya gitu. Ya misalnya hatinya A tapi yang tambah B gitu ya. Itu tuh sebenarnya untuk menyesuaikan aja sebenarnya. Karena di Indonesia ini jadi apa adanya itu susah. Paham nggak? Oke. Dia keras tapi tampilannya lembut. Karena kalau ditunjukin kerasnya jadi salah. Dia lembut sebenarnya. Tapi dia tunjukkan keras. Karena kalau kelihatan kelembutannya pun salah. Jadi budaya kita ini budaya yang selalu menyalahkan gitu kebanyakan. Akhirnya mau tidak mau kita kayak punya tameng gitu ya. Mau tak mau kita akhirnya jadi pribadi yang seperti bersandiwara gitu. Yang kedua, orang yang baik tapi polos biasanya tidak bisa menahan diri. Ketika melihat sebuah kesalahan. Sehingga dia menyampaikan dengan semangat.
maunya tidak mau menyampaikan begitu tuh. Tapi kalau dibiarkan jadi malah Oke. Spontan iya ya. spontan gitu. Oke. Nah, menurutku ketika kita bilang tidak suka, menurut orang kita nih itu sebuah kejelekan gitu. Atau dikira benci gitu Iya, ya. padahal enggak. Padahal hanya opini saja. Antara tidak suka dan benci itu hal yang berbeda. Contoh, misalkan aku tidak suka makan lontong. Tapi aku mempersilahkan kalau lo makan lontong. Itu kan karena tidak benci gitu. Nah, menurut kebanyakan kita ini ketika tidak suka itu adalah kebencian. Lo nggak suka lontong sedangkan gue suka. Ya. Lo ngomong nggak suka lontong, kayaknya oh berarti lo nggak suka gue dong. Nah iya gitu, padahal nggak kayak gitu. Padahal bukan nggak suka gue nggak suka lontong. Iya gitu, ngerti gak? Aku nggak suka lontong. Terus lo jawab, lo nggak ngargain gue. Di lontong aja aku nggak suka. Sama lontongnya nggak suka. Iya, tapi aku tetap menghargaimu, paham nggak? Nah, gimana sih, dangkal lah berpikir gitu.